Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Mari pertama kali kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita telah memasuki hari yang ketujuh daripada melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semua hal tersebut adalah tidak ada kemungkinan kemampuan daripada seseorang manusia kecuali adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari pula kita ikut sertakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli sahabat sekalian. Yang mulia bapak-bapak dari pengurus masjid dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pada hari ini kita menganalisa semenjak manusia dilahirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menerima 3 panggilan Allah. Panggilan tersebut adalah Allah memanggil dengan kalam yang suci, artinya kalam Allah yang tidak punya huruf, tidak punya suara, tidak punya lafaz dan semuanya. Tetapi kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan tidak punya tulisan. Begitu pula tidak punya lafaz dan tidak punya adalah huruf. Umpama sifat yang ada pada satu benda, durian umpamanya, dia itu sifat manis dan bau. Rasanya manis dan harumnya ada. Baru ada kita lihat manis dengan kita tulis manis, atau baru kita harum. Tapi makan durian sudah ada sifatnya manis dan sudah ada memang dia itu harum. Kalau demikian kalam Allah yang tadi itulah memang demikian sifat. Kalau sifat nggak usah kita pikir bagaimana. Adapun tulisan yang telah kita dapat yaitu harum dan manis, itu pengertian daripada apa yang ada dalam sifat benda itu. Kalau memang sifat ini benda, maka karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam surian. Kita belum ada, makhluk belum dijadikan oleh Allah, kita telah dipanggil oleh Tuhan. Cuma kapan kita datang, panggilan itu sudah dinunggu. Apabila panggilan ini yang dipanggil oleh Allah kepada kita yang pertama dengan kalimat yang pertama ini sudah tulisan. Bukan dalam artian panggilan pertama dengan kedua bertahap, tidak boleh. Panggilan kedua dengan ketiga punya tahap, tidak boleh. Karena kalam Allah enggak punya tahapan. Cuma yang bertahap itu adalah nusul. Hari ini turun ini, besok turun yang lain. Yang bertahap itu adalah penurunannya. Bukan bertahap adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam itu sifat. Kenapa yang berkalam itu tidak punya tahapan? Dan kenapa ada tahapan pada apa yang dibicarakan? Itu kita maklum bersama, maaf Pak, kalam Allah itu satu sifat yang kaitannya dengan, ada kaitannya dengan benda yang sifatnya harus, ada kaitannya dengan yang sifatnya wajib, ada kaitannya dengan sifatnya itu adalah mustahil. Allah ada memanggil hambanya dengan kita. Allah ada memanggil menyatakan dirinya. Allah juga menyatakan apa yang tidak ada padanya. Lam yalid wa lam yulad. Itu kalau saya zat yang punya dan zat yang ada. Apabila 3 macam isi kata-kata Allah, kalam Allah yang asali ada yang kaitannya dengan pribadi, yaitu sifatnya wajib. Adakala ada kaitannya tempat takluknya dengan mustahil, tidak punya anak dan tidak punya fungsi. Adakala kaitannya dengan hamba dan alam semesta. Lalu kemudian kapan datang manusia di permukaan alam, kita telah memang siap. Panggilan Allah kita terima. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Kita sekarang masih ada dalam posisi hari ini sebelum kita meninggal, kita dalam posisi panggilan kedua. Panggilan yang pertama, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini panggilan pertama. Allah memanggil kita sebagai hambanya yang sifatnya manusia. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum hingga akhir.
Pengertian dalam panggilan pertama Allah menyatakan, hambaku. Satu saat kamu akan saya jadikan dan akan kamu ada di permukaan bumi, dan tetapi yakinlah kamu begitu kamu ada di permukaan alam dan begitu kamu lahir di permukaan bumi, saya nyatakan kepada kamu supaya kamu mengerti siapa kamu. Kamu itu adalah hambaku. Kamu semuanya hambaku, tidak memandang siapa kamu itu orang muslim dan tidak memandang siapa kamu itu orang non-muslim, tetapi semua kamu itu adalah hambaku. Kalau semua kamu itu hambaku dan semua kamu itu adalah saya jadikan, karena saya ini merupakan adalah Allah yang menjadikan kamu dan bukan kamu yang saya jadikan. Walladzina min qablikum, orang sebelum kamu juga itu saya jadikan. Yang pertama dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba atas nama adalah An-Nasu, dan dinyatakan kita hamba. Sudah. Kalau kita dinyatakan hamba, berarti kita ini adalah seorang makhluk yang tidak punya apa-apa. Sifat hamba enggak punya apa-apa. Kalaupun ada apa yang ada pada hamba itu pemberian majikannya. Seindah apapun manusia yang ada dalam tubuh manusia itu, semuanya itu majikan yang memberikan. Bisa-bisa seorang majikan yang pemurah, pengasih, kaya dan semuanya, tentu pada suatu hari, pada suatu saat ingin hambanya diikut sertakan kemana, disiapkan dengan pakaian yang begitu indah. Yakin yang bahwa apapun yang ada pada tubuh kita hamba, ini bukan kita punya. Sudahkah siap dengan demikian? Lalu Allah Subhanahu wa taala diizinkan, tolong kamu gunakan saya berikan ini, tolong kamu pakai, enggak usah bayar kok. Tetapi ingat, pakaian yang kamu pakai itu bukan pakaian kamu. Nikmat yang kamu nikmati itu bukan milik kamu, tetapi saya punya. Akui saja saya punya, sudah cukup. Inilah yang pertama, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang pertama, sudahkah siap kita sebelum panggilan kedua? Kita menerima dan mengakui yang bahwa apa yang ada, ayahnya ayah itu titipan Allah, ilmu yang ada itu titipan Allah, apapun yang ada itu titipan Allah. Sudah siap? Kalau sudah siap titipan Allah, lalu kemudian ada hukum yang kedua. Kalau titipan Allah yang sudah ada, umpamanya harta tidak berupa satu memang sifat ini saya punya, tidak punya sifat keangkuhan. Tidak punya sifat memang sifat takabur, karena ini adalah semua orang punya. Kalau istilah dengan bahasa Aceh itu adalah motor drone, tapi puji motor pakai biasa pak tercader. Sudahkah siap semua yang nikmat, tapi seizin apapun kita cader ciurau motor pakai sehari penuh boleh pakai, tapi yakin itu bukan kita punya. Yakin diizin pakai semuanya itu. Lalu Allah mengatakan, semua nikmat saya yang telah saya berikan kepada kamu, saya izinkan gunakan nikmat saya yang pada kamu sebagaimanapun kamu maksud. Mau apa nikmatku, gunakan saja. Tetapi saya wasiatkan kepada kamu, ini kata Allah, nikmatku tolong kamu gunakan nikmatku bagaimanapun kamu hendaki, boleh-boleh saja. Asal kamu jangan menjadi adalah nikmatku yang ada pada kamu. Gunakan nikmatku, jangan jadilah adalah nikmatku, dan jangan jadilah kamu itu nikmatku. Agak sedikit halus bahasa. Nikmat saya yang ada pada kamu, tolong gunakan. Jangan kamu jadi nikmatku, walaupun kamu nikmatku. Apa maknanya? Umpama di hari-hari Ramadan, di hari-hari yang lain, Allah memberi satu kemungkinan kemampuan pada kita memang ada. Tapi saya panggil kamu waktu duhur, asar, maghrib, isya, mari kamu salat. Silakan tinggal nikmatku, berangkat kamu untuk menaikkan ibadah. Tapi kalau kamu enggak berangkat jadi nikmat, kalau istilah orang jualan, sama kamu dengan benda. Lagi barang lain dalam kedai, kamu juga duduk di kedai enggak berangkat salat. Berarti kamu sudah jadi memang mata benda. Kalau memang yang barang dalam toko jualan emas boleh enggak apa-apa, sama kita dengan emas enggak jadi. Tapi kadang-kadang siapa tahu kita pada suatu hari mengembala kerbau. Memang itu tugas, salah tidak salah dan indah bagus juga. Tapi kalau sudah zuhur adalah terpanggil, mari kamu salat, jangan jadi kamu kerbau. Ini sudah kasar. Bahasanya kayak punya katanya tukang memang belum napel, ada yang baik dia ke. Kalau kita umpamanya Allah melakukan
ibadat yang, tapi jangan kita tidak menerima panggilan Allah. Kalau kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberiannya. Panggilan Allah tiba, panggilan agama panggil, sampai je kena yang menyuruh kedai je ke barang, menyuruh kantor je ke meja. Panggilan Jumaat sudah sampai, tapi kita di kantor sama dengan nilai meja dalam kantor. Mana beda dengan meja. Inilah yang dikatakan Allah, jangan kamu menjadi nikmatku, tetapi nikmatilah nikmatku yang ada pada kamu. Inilah diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama dijadikan u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kenapa? La'allakum di ujung tattaqun. Supaya kamu menjadilah orang yang jujur menerima nikmatku dan orang yang mengakui kamu adalah orang lemah dan saya adalah yang memberikan. Sudah. Sesudah dengan panggilan pertama Allah memanggil ya ayyuhannas, juga baru tingkat yang kedua memanggil dengan ya ayyuhan yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, baru kutiba alaikumusiyam. Kita ini sekarang hari ini kita sudah menerima panggilan kedua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhan nas, tetapi dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena adalah sesudah kita menerima nikmat Allah dan kita ini hamba Tuhan, kita yakini nikmat itu yang diberikan oleh Allah dan kita yakini kira nikmat ini adalah pemberian Allah dan tidak punya apa-apa pada kita. Sudah salah satu sifat kita orang meyakini ada Allah dan ada nikmatnya. Sudah jadi orang mukmin. Kalau kita sudah jadi orang mukmin dengan karena ada keyakinan iman, mukminun itu adalah orangnya. Baru jadi dia seorang mukminin kalau pada orang itu sudah ada imani. Tanpa imanu tidak jadi dia mukminin. Maka karenanya yang kita cari apakah? Mukmin yang kita usaha atau iman yang kita cari? Iman kita cari, mukmin enggak usah cari. Supaya kita menjadi orang mukmin enggak usah cari mukmin, cari saja iman. Iman itu satu kesimpulan, satu keyakinan. Kalau istilahnya iman itu satu benda. Iman itu satu makanan. Iman itu satu bangunan. Tetapi setiap bangunan itu diikat dengan beberapa ketentuan. Kalau istilahnya rukun, bahan dasar, resep pokok. Sehingga rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terkumpul 6 bahan dasar iman. Maka sesudah itu jadilah orangnya ini mukminin. Tetapi tanpa tiang, tanpa atap, tanpa lantai, tanpa dinding dikatakan rumah. Tidak mungkin kita katakan di rumah. Tetapi kita katakan itu adalah lapangan bebas, bukan satu rumah. Kalau demikian hanya yang ada Allah saja, Rasul nggak ada. Rasul adanya, percaya akhirat nggak ada. Ini aja, tetapi percaya yang apa perintah Allah nggak ada. Sama dengan bagaikan kita ingin membangun rumah, tetapi tidak ada fondasi, bukan rumah. Bangunan ya, rumah bukan. Cobalah kita supaya detil, supaya detil. Setiap kue itu punya rukun, bahan dasar, resep. Resep rukun, resep kue itu apa? Apa resep kue? Kue apa yang kita buat? Kalau resep kue huruf Aceh depan, tepung, pisang, Cipinah sebuah daripada saya buah kue nan. Baik daripada tepung, baik pakai pisang atau baik pakai atau baik pakai makanannya orang depan kan. Begitulah kita pakai semuanya semua ada. Tetapi pintu enggak ada, jendela enggak ada. Gudang istilahnya. Kalau sudah lengkap ini semuanya bukan rumah, tetapi kandang namanya. Begitulah kalau ukur kita, apakah saya sudah jadi kue atau sudah jadi rumah atau menjadi gudang. Ini enggak usah memang orang lain yang menjadi kita sendiri. Rukun iman sudah lengkap, kita mukminin. Maka karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Iman itu adalah satu alat mendekatkan barang yang jauh. Iman itu satu alat meringankan barang yang berat. Iman itu adalah satu alat untuk memudahkan barang yang payah. Dan seterusnya. Memang barang itu payah, tapi kalau bahan angkatnya iman, nampaknya sepilih. Tapi barangnya diangkat berat. Kalau satu mematrik yang besar yang kira muatan 35 ton, kemudian terjadi bocor pada kempes di satu tempat, kita panggil satu desa untuk mengangkat, enggak mungkin. Satu desa masyarakat tolong angkat, enggak mungkin. Tetapi dengan alat yang paling kecil dijadikan dengan keberat. Satu subjek, satu kenet ini.
Berapa tinggi mau angkat? Bisa angkat. Kenapa? Karena memang yang angkat memang dengan alatnya. Punya dapur kira-kira sebuah daerah negara tidak sanggup, apalagi kita lihat di pelabuhan itu berapa besar dan berapa berat peti kemas yang diangkat. Tidak pernah diikat, tapi ada alat cuk diikat angkat. Takut-takut kita jatuh, tapi berapa berat bisa diangkat. Kenapa bisa berat diangkat? Karena memang yang angkat itu memang alat benda berat itu sendiri. Maka karenanya iman merupakan memudahkan barang yang payah. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa enggak sanggup puasa? Bukan dengan alat yang kita terima. Kenapa enggak sanggup tarawih? Karena bukan dengan alat yang kita terima. Kenapa enggak sanggup kerja? Karena bukan dengan alat yang kita angkat. Maka tolong buang sifat-sifatnya bukan alatnya, tolong pakai alatnya. Saya rasa seorang supir yang mencoba di jalan, enggak usah panggil orang sekelilingnya, turun pakai dengan siapa tampan baru berangkat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian puasa itu satu yang berat, tapi kenapa enggak sanggup? Kenapa enggak sanggup ya? Kalau memang enggak sanggup karena yang pertama apa? Karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Semua yang tidak sanggup puasa itu bukan karena apa-apa, belum ada iman. Kalau iman sudah ada, tidak ada merasa berat. Kalau iman belum ada, enggak ada yang jauh. Maka karenanya iman itu satu alat mendekatkan apa yang jauh, meringankan apa yang berat, memudahkan apa yang payah. Maka inilah kegiatan kedua. Kita sudah 7 hari kita melakukan ibadat puasa. Tidak terasa apa-apa. Yang memang kemarin-kemarin kita kerja sebagai orang tani, 7 hari bisa kerja. Kita sebagai orang dagang, 7 hari bisa buka kedai. Kita sebagai pegawai negeri, 7 hari bisa masuk kantor. Apalagi kadang-kadang seorang aparat yang rasa berat di pertempuran, 7 hari bisa tempur ya. Coba kita lihat kita di Palestina, orang itu puasa semua. Jadi oleh karena itu puasa itu alat yang paling ampuh untuk mengangkat apa yang susah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bukan mudah mengeluarkan. Makanan ada, kita punya sendiri, rumah tangga ada, kita punya istri sendiri, tapi Ramadan tidak boleh. Tidak bersabar. Maka inilah merupakan cobaan. Kalau barang kita punya dengan iman tidak boleh makan, tidak makan. Nanti kemudian kalau barang yang bukan kita punya, kalau sudah Ramadan dikatakan jangan makan, jangan lagi makan. Kenapa? Ramadan adalah pengobatan. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran, saya rasa tidak ada dokter yang bukan begitu memang bicaranya. Reaksi obat, kita sebagai orang yang berobat, reaksi obat tidak lebih 25%. Ini kata dokter spesialis. Tapi reaksi pentang 75%. Bagai pulih yang pentang ubat. Punya tajik ubat hana pentang, hana boleh. Tapi dia ubat nah pentang kira-kira continue, insya-Allah boleh. Maka karenanya sesudah kita berobat 1 bulan penuh ini, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita berobat. Ini obatnya sudah kita minum. Memang maksimal. Allah tahu sekali. Tahu sekali itu. 29 hari atau 30 hari memang continue kamu minum obat, membina penyakit leh. Tuhan ada pun. Anak wajib puasa 2 bulan, 5 bulan, ada pun. Nyonyo sakit, hanale sakit. Tidak ada lagi sakit yang paling besar adalah hawa nafsu. Tapi 29 hari atau 30 hari kamu berobat dengan continue, insya-Allah kamu pulih dengan catatan pentang. Tetapi hari ini kita enggak ada rumah sakit, besok kita makan. Kita ada rumah sakit, kata dokter jangan makannya lemak Pak ya. Besok kita pulang payah memang hawa kuah lemak. Yang berbaju lemak Pak, tinggal hawa bodrian je hawa. Jadi lebih mudah diterima. Hari ini Ramadan, hari ini kita lakukan selesai Ramadan, besok pagi hari raya, besok pagi hitam yang jadi kamu betul. Tinggal pernah cucok regap daun itu. Maka sama dengan tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Kita ikut boleh. Tahun ini dibuka, ikut. Tahun depan buka, ikut. Tahun depan buka, ikut. Usia 35 ikut lagi, enggak diterima lagi usia lagi. Sudah usia berapa kita ikut? Dari usia 20 sudah ikut kita ini. Sudah ikut kita puasa Ramadan. Tapi sampai hari ini belum lulus. Kenapa? Anak bentang. Cobalah kita bentang 2-3 tahun. Kalau sudah kita bentang 2-3 tahun, si penjual tak mau lagi. Tak cocok lagi bau di hidung saya. Kenapa tak cocok? Barangnya hitam. Banyak atau yang haik penjual dia. Pantang bagi manusia itu bagaikan bayi daripada dengan asi dalam agama. Agama itu menyatakan wa nafsu katifli intum milhu syab'ala hubiyadha wa in taqtihu yang fatimi. Itu agama. Setiap manusia itu punya nafsu. Nafsu dengan kita ini siapa yang punya nafsu?
Kalau nggak punya nafsu bukan manusia. Benar. Nafsu itu bagaikan seorang bayi. Bayi yang dilahirin 1 bulan, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 1 setengah. Kemudian sampai usia 2 tahun kita dengan ibu kita dipisah. Nggak pakai lagi ASI. Kemudian kalau memang tidak dilepaskan dengan ASI, wa nafsu katifli, bagaikan bayi. Intuh milhu, andai kata 2 tahun kita main lagi, 2 tahun main lagi, 2 tahun, 3 tahun main lagi, sampai pulang perguruan tinggi kita minta main sama ibu kita. Kenapa? Karena tidak kita lepaskan. Tapi wa in taqtimhu yang satu ini. Kalau kamu ingin meninggalkan, mudah-mudahan tidak ada satu orang pun SMP yang minta main sama ibu, yang ada. Bahkan pada akhirnya, tolonglah, tak mau lagi. Kenapa? Sudah memang tidak enak lagi makanan. Jadi oleh karena demikian puasa ini kita latih jiwa gitu, 1 bulan penuh. Habis Ramadan kita kembali kepada yang salah. Kebiasaan tanah kalau sudah bersih, kalau tumbuh hujan, kalau turun hujan tumbuh lebih subur. Biasa. Kalau itu pergi, anak dah pulang selama lain, imah tadi lebih lehunya biasa. Ramadan telah selesai, habis Ramadan kita tidak isi dengan yang baik, tumbuh yang jahat lebih daripada yang jahat sebelum Ramadan. Ini biasa. Maka karenanya kalau barang yang kotor sudah hati, ulah malai, hana marai, lemah ubud je. Ulah baku, hana sawi, hana. Ulah ini, redik je ulah makan. Nandung tanda ubud. Tapi kalau tidak tanam dengan apa-apa, dengan suburnya rumput lebih besar daripada sebelum kita bersih. Sudah dua. Sudahkah kita aman? Karena kita sudah dipanggil dengan ya ayuhan nas, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, belum aman. Ada satu lagi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan panggilan yang ketiga. Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila nafsu telah sanggup terkendali dengan melakukan salat, dengan melakukan puasa, dengan melakukan dan meninggalkan larangan-larangan, sudah terkendali. Jangankan larangan yang memang barang yang bukan kita punya sendiri sudah bisa kita adasi. Jauh atragop itu bukan kita miliki, tapi makanan kita di rumah kita punya sendiri, tapi tiang hari kita bisa makan. Jauh orang ada, main draw, budro, rumah draw, tegur, tidak makan. Apalagi kalau besok lusa yang orang punya dan makanan orang lain sudah sanggup kita atasi. Kalau sudah ini sudah sanggup kita laksanakan. Kalau memang sifat wajib, Allah memanggil malam Ramadan kita melakukan tarawih, kita rasa berat. Coba panggil. Berapa lama tarawih? Taruhlah memang yang sederhana aja. 1,5 jam. Bukan khatam, bukan tarawih khatam. Kita nggak mungkin ya semalam tamat Quran sekali. Itu kan hak kita tidak sanggup ya. Tapi paling-paling 1 jam 45 menit. Coba hitung 45 menit kerja berapa keuntungannya diberi oleh Allah keuntungan kelebihan tarawih. Setiap malam tarawih ada memang ceramah kelebihan tarawih segini. Berapa nilai kelebihan itu? Kelebihan itu luar biasa. Coba kerja 1 jam pedih dulu lagi hijau kerja. Siurau kerja 3 pedih. Siurau kerja hijau guru kata. Kerja di semen 1 hari 100. Kalau 1 jam berapa? Paling-paling 10.000 dapat. Tapi 1 jam tarawih berapa dapat? Coba banding berapa? Oh takut tak dibayar. Tak mungkin tak dibayar. Karena yang bayar, juru bayar ini kaya. Juru bayar ini hanya pengasih. Juru bayar ini jujur, tak ada akan sedikit pun penipuan. Maka karenanya 1 jam kita kerja berapa hasil di dunia, 1 jam kerja dengan Allah berapa hasil. Cuma enggak ambil sekarang. Enggak ambil sekarang, tapi ambil besok. Besok yang kita ambil inilah yang kira-kira Ramadannya, puasanya, zakatnya, hajinya, tarawihnya, tadarusnya, Qur'annya. Maka pada akhirnya Allah memanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Kamu telah sanggup mengatasi jiwa kamu ya. Tidak makan karena saya melarang yang makan di siang. Tidak memang mengambil orang punya karena saya melarang. Tidak karena saya menegak. Kalau kamu sudah sanggup mengatur jiwa kamu, maka pada waktu itu Allah baru memanggil dengan nama yang ketiga. Bukan lagi dipanggil dengan ya ayuhan nas, tidak lagi dipanggil dengan ya ayuhan ladzina amanu, tetapi dipanggil dengan ya ibadi. Coba. Kalimat dalam Quran itu ada 2 tulisannya. Satu kalimat yaitu ibadi, abdul ibadi, ibadal, tidak ada lebih. Itu bacaannya ibadi. Ada satu tulisan kalimat ibadal ya, ibadi ada ya di depannya.
Yaitu apa dia? Yaitu baik besar sekali hikmahnya. Kalau ibadi itu hamba dalam kejadian. Orang kafir ibad, kita ibad. Orang taat ibad, kita orang maksiat ibad. Tetapi kalau ditambah yang satu kalimat ibadi, itu bukan lagi hamba dalam kejadian, tetapi dia sudah menjadi hamba dalam pengakuan. Di mana hamba dalam kejadian dan di mana hamba dalam pengakuan? Hamba dalam pengakuan itu adalah nilainya apa, dan hamba di dalam kejadian itu nilainya apa? Hamba dalam kejadian itu hamba saya. Itu memang punya. Tetapi kalau hamba dalam pengakuan, ini anakku, ini hambaku. Rasulullah merasa gembira dengan diakui oleh Allah dia sebagai hamba, bukan dijadikan hamba. Rasulullah malam Isra Mi'raj bukan senang karena memang sudah dijadikan hamba, tidak. Tetapi Rasulullah Muhammad senang sekali malam Isra Mi'raj karena telah diakui hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, itu dah. Karena saya telah diakui, sehingga malam Isra Mi'raj itu Rasulullah waktu turun ayat itu tabassama hatta yadhhara. Rasulullah itu senyum dia sehingga nampak gigi depan Rasulullah gigi. Tidak pernah Rasulullah senyum nampak gigi, tidak pernah. Tapi senyum samping ya, pacut temuin Nabi. Tapi malam itu senyum Nabi seakan nampak giginya yang besarnya. Rasulullah begitu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, maladhi yutik? Maladhi, apa yang dibahasmu kau sehingga kamu senyum malam ini? Rasulullah, tidak pernah saya lihat senyummu begitu. Saya diakui pada malam ini menjadi hamba Tuhan. Diakui, bukan dinyatakan saya hamba, diakui saya hamba. Maka karenanya adalah kita pada saat di ujung Ramadan nanti kita hanya usahakan apa? 1 hari, 2 hari, 29, 1 hari, 3 hari, 30 hari. Mudah-mudahan kita di ujung Ramadan diakui kita sebagai hambanya. Kalau kita sudah diakui sebagai hambanya, apa yang ujungnya? Itulah udkhuli fi ibadi, tolong roh masuk masing-masing manusia. Yang puasa masuk, yang sholat tarawih, yang semua manusia itu masuk. Semuanya, yang enggak puasa mati, yang puasa mati. Yang enggak tarawih mati, yang tarawih mati. Yang ambil orang punya mati, yang enggak ambil orang punya mati. Tapi orang akhirat benar Tuhan. Ya ayuhan nas, udkhuli fi ibadi, masuk dalam hambaku, ini hambaku. Mana hambaku? Yang ada tarawih, ada puasa, ada enggak ambil orang punya, enggak masuk. Sudah masuk apa? Wadkhuli jannati, silakan masuk surga. Inilah yang kita harap. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau memang dalam kesempatan yang sudah diberikan tidak kita gunakan, kapan lagi kesempatan ini kita rebut? Kalau dalam kesempatan ini kita lakukan, kapan lagi kita masuk syurga? Masuk syurga itu bukan dengan iman. Masuk syurga itu yang tidak ada azab dengan iman. Kalau dengan iman masuk syurga, tapi pada ujung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak illa wa antum mu'minun, tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu, kamu telah beriman na Tuhan, na Nabi, na akhirat, na nyawa, mukminun. Tapi wala tamutunna, jangan kamu mati dulu illa wa antum muslimun. Ada dia mengakui na Tuhan, ka ibadat lagi riu. Sesudah akui Ramadan, tak puasa lagi riu. Sesudah akui Ramadan itu na tarawih, ka bubut di malam. Ada wajib fitrah, bayar bawajung, itu muslim. Artinya lain orang mukmin, lain orang muslim. Masuk neraka kafir, 1. Masuk neraka mukmin asli, 2. Siapa yang masuk neraka? Orang kafir, nauzubillah. Siapa lagi yang masuk neraka? Orang mukmin tapi maksiat. Berapa lama orang mukmin masuk neraka? Berapa besar dosa salahnya? Lalu kemudian siapa yang masuk syurga dengan tanpa hisab? Alladzina amanu wa amilus salihat. Iman ada, yaitu Islam ada, iman percaya, Islam kerja dengan anggota, maka demikian pula ulaika ashabul jannah. Alhamdulillah, sudah hari ke-7 kita lalui dan kita nikmat Allah. Sudahkah kita selesai sifat itu? Belum. Kalau belum puas perasa. Rugi kira-kira nikmat karena tetapi rugawa wadai akan hidup di Tuhan. Kesempatan telah diberikan dan kita insya Allah bisa mengambil, tidak mengambil merupakan adalah kerugian. Kesimpulan, bukan dalam artian orang mukmin itu enggak masuk syurga, tapi masuk syurga orang mukmin sesudah diazab. Azab dulu, berapa lama diazab, berapa banyak salah, sehingga dikatakan syurga itu disempatkan oleh orang yang tidak maksiat dan orang mukmin itu masuk syurga majanan. Begitu, ini syurga.
Pintu syurga telah terbuka. Begitu kita akhir Ramadan, seakan kalau Allah mengambil kita punya jiwa, maka syurga telah terbuka, seakan Tuhan menyatakan silakan masuk syurga untukmu. Tapi kalau masih maksiat, masih kita juga baru iman, masuk neraka dulu sementara. Karena di sini nanti berapa tahun kamu dia keluarin masuk syurga. Kalau enggak berapa lama enggak apa-apa, jangan pikir enggak apa-apa. Si minat mendang itu nak punya neraka. Bagaimana neraka itu sudah disimpankan dan jadikan apa? Kalau dibuka hanya pintu neraka sedikit aja, seujung jarum dibuka, hangus bumi. Seujung jarum, binar raya itu dia apa? Hangus pemoh itu diam. Maka apalagi tubuh manusia yang begitu lemah, sanggupkah tidak terima? Enggak sanggup manusia menerima. Tapi sanggup enggak sanggup, inilah alat untuk memadamkan. Bahkan insya Allah alat untuk menutup pintu masuk kepada neraka. Kita doakan kepada Allah semoga Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, masih 23 hari lagi, kalau enggak sempat kita rebut di hari pertama di pertemuan, rebutlah di pertengahan. Di pertengahan juga masih belum kita bisa kuasai. Jangan lupa sehingga di penghujung tidak kita. Mudah-mudahan inilah yang kita harap kepada Allah. Semoga Ramadan berakhir, kita diampuni sesuai dengan la'allakum tattaqun. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semuanya. Bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah semua, kita dalam beribadah atau berzikir kepada Allah, dasar hukumnya kita Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Imam Hamzah yang empat itu untuk beribadah. Ada sebagian jamaah kita atau orang kita, saya tidak mengikuti mazhab, tapi saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu bagaimana? Sedang kalau nggak salah pertanyaan, saya nggak peduli, nggak ikuti ini, tapi ikuti aja Quran. Kalau memang orang adanya ikuti bukan Quran, berarti sama dengan itu sudah salah. Kita ikuti Quran itu hadis, tidak ada dua. Quran hadis, cuma bagaimana ikuti Quran dan bagaimana ikuti hadis. Rasulullah menyatakan di ujung Ramadan, Allah memfardukan kepada kamu setiap kamu itu satu sak makanan fitrah. Coba berapa? Coba buka ayat Quran dari Alif Lam Mim wan Nas ajmain, berapa kilo satu sak, berapa dek? Coba buka. Alif Lam Mim wan Nas ajmain, coba buka. Satu sak pada kilo, satu sak pada area jiwa. Gimana bu? Nak nampun berapa itu? Rasulullah menyatakan difardukan kepada kamu pada ujung Ramadan yaitu satu sak. Sa'an minta amin. Sa'an minta am, satu sak daripada makanan. Saya mau beri fitrah pada ujung Ramadan satu sak. Berapa saya berikan Ustaz? Berapa jawabnya? Satu sak. Saya nggak tahu satu sak itu berapa. Oh 2 kilo 8 on. Coba Coba 2 kilo 8 on. Tuhan pun Nabi. Coba tahu kan? Pada ada pada kita tahu kan? Diberikan itu anak kan? Anakku minta anak. Lalu ada orang yang ahli satu sak berapa? Kalau orang ahli, oh kalau kilogram segini. Kalau memang liter begini. Sudah orang lain itu kalau lagi Nabi yang analisa itu. Mana pakai? Biar jarang silakan pakai, enggak apa-apa. Beginilah mana? Bukan dalam artian itu penuduhan. Inilah persoalan, bukan salah. Tetapi analisanya nggak lupa. Orang ini bukan mengadakan, bukan melakukan hukum, mempertempatkan hukum yang belum kita tahu maknanya. Ayat Quran nggak tahu bagaimana kesimpulannya. Berapa kita beri? Nggak tahu. Lalu mereka inilah berpikir, kalau begini satu sak, kalau dengan umur kita, kalau sak menurut khilaf satu sak, berapa satu sak? Kalau kita orang Syafi'i, mampu pihak peserta agama itu Syafi'i kan? Sak menurut Imam Syafi'i 2,8,1, 2 kilo 8 on beri. Tapi menurut Imam Hanafi adalah sak itu 3 kilo 8 on. Turman. Adik nebo. 3 kilo 8 on, tahu bukan? 2 kilo 8 on, tahu bukan? Kilo nebo sama sak, sibuk pedik.
Oh, lumbuh luar 50, baik kau enggak luar 50. Quran anak bahasa Aceh. Sibuk. Nah, inilah bukan dalam artian kita mengikuti ada agama lain, ada agama Islam, tidak ada. Kalau begitu, kalau enggak salah, orang Aceh mengatakan ya, adapun bahasa Indonesia, ke gunung sama mendaki, ke lembah sama nyempuh mana ni? Kalau pada orang kita, oh sama-sama naik, sana sama-sama turun, nyonya mana ni? Mananya ni? Mana yang payah sama-sama kita, mana yang nikmat sama-sama, dalam berjuang sama-sama kita, dalam menerima hasil perjuangan, itulah mananya. Tentu tabuh langkah, terus aku. Mubah saja, dengan pihak bukan mana, pun dapat saran. Sudah cek, dah lagi cek dah itu. Cek, kau pergi mana dia mudah, pergi mana pun tak. Okey, maaf Pak, dah tahu saja sikit-sikit. Itulah bahasanya. Orang itu pandai sekali itu. Kalau demikian, kita nanya dulu kepada yang meletakkan bahasa itu apa. Orang ini pandai menganalisa, karena sekolahnya, karena pendidikannya, karena ilmunya, karena. Oh, kalau kita sudah seimbang dengan sederajat dengan mereka, ya buat satu lagi jadi 5, apa salahnya? Kan benar. Jika ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya aku, umat Nabi Muhammad yang ke neraka pakai dalam surga, berbatas kebahagiaan dan keceriaan yang di dalam surga. Maksudnya dia dalam surga ada cedera mana? Umat Nabi Muhammad yang ke dalam neraka pakai dalam surga, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berbatas yang terbatas adalah azab di neraka. Kan terbatas azab neraka. Azab neraka hana batas. Orang mukmin yang maksiat terbatas. Ada itu dalam syurga yang sama dengan biji hana le batas. Hana le batas. Ditrip kepiyu huruf lain dalam syurga yang masuk awalan. Begitu pula mereka itu tidak akan lagi kira-kira kamu di sini 200 tahun baik itu habis keluar enggak. Syurga tidak batas, neraka tidak batas. Orang maksiat di dalam neraka terbatas. Kenapa terbatas? Karena adalah dia iman ada, enggak boleh abadi dalam neraka, tetapi syurga pun enggak boleh masuk karena dia ada salah sikit, dianggap dulu. Contohnya, kalau sudah dihukum pemajih 5 tahun, antara terus gampung habis 5 tahun apa ada mau lambat LP sih kata. Ana le apa nandan berat. Taban dia mau. Hana taban bayan pun demang, bad demang hana 3. Itu dalam 3 nako. Kita naik samanya satu orang naik lantai 2 Medan. 3 anda lepas. Awal ni Mampat dah beda. Begitu kita duduk di syurga teringat, andai kata saya enggak salah, enggak maksiat, sedikit pun saya enggak rasa susah di neraka. Baru melah. Orang ini dari permulaan menikmati, kita memang di pertengahan menikmati. Walaupun ujungnya enggak ada kehabisan. Satu. Yang kedua, waktu kita masuk itu dinonton oleh penghuni syurga. Oh, ya pendatang baru. Pendatang baru ya, karena dia yang baru ini. Terus kita di LP. Kenapa di LP? Ini kerja kita. Waktu pulang, namun orang Aceh dia sejuk, tetapi dia sejuk sao, dia sejuk orang bawa buat je ke sana tu. Dia sejuknya ketimuna segai. Tapi karena katanya wah bak cuat regau, sejuk Cina ko. Tapi beryakin nak tentu kampung. Sesudah kita pulang, kita tetap menjadi masyarakat biasa. Artinya orang yang masuk neraka dulu masuk syurga, enggak ada beda dalam sifat sesudah masuk. Namun beda tempat kediamannya, itu pasti. Pasti. Ada yang tidur di sal, ada yang tidur di VIP, ada yang tidur di VIP. Dia merut peng, merut pengkan. Yang pengkan itu ada tidur pasal.
Baik dia yang dalam film dah salam sergam macam kat menyadi betul ada mana. Kan? Sudah? Apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kamu yang memuliakan, mungkin sedikit agak bergeser dengan yang telah dipaparkan tadi mengenai syahidah, mengenai syahid. Syahid. Ya. Dan kalian saudara-saudara yang di Palestina, masya Allah, sementara kadang sebahagian warga Palestina kibarnya pun dan kedaulatan mengajak perang, sementara kadang-kadang terus kelompoknya dari Israel yang dari Zionis dan lain-lain tinggal di rumah bukan berperang tapi sedang berada di perang yang pun memang ada mereka kepada syahidat dalam kondisi Palestina dengan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, syahid itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Ini dasar. Mana dasar syahid? Allah menyatakan orang yang gugur dalam perang sabilillah jangan kita katakan orang itu mati. Wal ahyaun, tapi mereka itu hidup. Pindah tempat. Sebagai bukti hidup, enggak salat, enggak salat, enggak mandi, enggak kafan kan? Maka menunjukkan dia orang hidup. Sudah, ini hukum kepada orang syahid. Siapa yang jadi orang syahid? Yang jadi syahid adalah orang yang gugur di dalam mu'rikah, di dalam pertempuran. Jelas satu sisi kafir, jelas satu sisi mukmin, jelas yang mukmin mempertahankan keyakinan iman. Adapun karena memang bukan karena satu sisi kafir, bisa satu sisi iman. Apalagi yang bukan karena itu idenya, bukan mempertahankan agama, tapi karena interen pribadi. Ini bukan syahid. Satu. Kalau sudah syahid, dia luar Islam, yang terjadi di sana, orang ini orang Muslim. Kemudian yang mana syahid? Orang yang dalam peperangan itu. Di mana dia mati? Di mana dia gugur? Di dalam peperangan. Orangnya waktu nak buat perut, terus rumah sakit, meninggal putri, kan syahid. Lu dalam perang, meninggal rumah sakit, kan syahid. Meninggal dalam tenang, peluru dalam perang, habis lantai perang nanti. Keluar perang, kan syahid. Ulamnya hidup mau kenal nanti. Tetapi ini bukan syahid. Namun tidak kurang pahala orang jadinya. Itu pasti. Karena syahid itu ada dua. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat orang yang di rumah karena dia orang dianya, pahala syahid besok diberi. Salat, zakat, manawat, sembahyang, wajib. Tapi kalau syahid dalam pertempuran, tiga-tiganya terjadi dikebumikan. Lain, tidak ada. Jadi punya orang di rumah di Palestina kenang panik bom mati, kan syahid dunia akhirat. Menyopi tim kenang syahid akhirat. Syahid akhirat banyak sekali ni. Marat betul ke MM kalau kata kita. Penyakit mentamin kita tiba-tiba. Itu pahala syahid. Orang hamil meninggal waktu melahirkan, pahala syahid. Orang karam, itu pahala syahid. Orang terbakar, itu pahala syahid. Jatuh pesawat, tiba-tiba bagaimana pilot itu, tiba-tiba syahid. Syahid akhirat, kalau orangnya Muslim. Tapi syahid akhirat, risiko kita kena semana, temayang, pegapan, wajib. Syahid akhirat kan, badannya ada syahid. Kan? Itu kita nggak tahu, itu kita nggak tahu. Cuma hukum yang mana syahid, bagaimana orang itu kita nggak tahu. Bagaimana? Apakah maksud orang itu kita tidak tahu. Di mana mereka itu korban itu kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa kita berikan hukum. Kalau orang sudah sampai di situ, oh mereka ini gugur di dalam pertempuran, ataupun orang ini gugur di rumah cuma pernah peluru sasar, kita nggak bisa beri nama. Kalau kita beri nama yang di rumah nanti nggak salah, itu salah kita. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma imatana fil umuri kulliha wajirna min khisyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana
وذنوب والدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.